Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 23 Oktober 2025, Pekan Biasa ke-29 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari bersiarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas berkat hari yang baru yang Kau berikan kepada kami. Berkati kami hari ini ya Bapa, dalam segala aktivitas kami, kiranya semua berkenan di hadapan-Mu. Penuhi kami dengan sukacita, pekahkan hati kami agar kami dapat memahami rencana-Mu dan hidup hanya seturut kehendak-Mu. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6 ayat 19 sampai dengan 23. Dalam bahasa sederhana, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Buah apakah yang kamu petik waktu itu yang menyebabkan kamu merasa malu sekarang? Kesudahan semuanya itu ialah kematian. Namun sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang
yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Sesuatu kuanggap sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan dari Injil Santo Lukas bab 12 ayat 49 sampai dengan 53. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Aku harus dibaptis dengan suatu baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu terlaksana. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan damai, kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Sebab mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Api Kristus yang memurnikan hati. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih.
kita berjumpa kembali dalam renungan harian hari ini tanggal 23 Oktober tahun 2025. Pagi ini kita mendengar dan membaca Injil dari Lukas dan surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma. Dalam Injil Lukas ada dikatakan, Yesus berkata, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala." Kalimat ini terdengar keras. Bahkan Yesus berkata bahwa Ia datang bukan membawa damai, melainkan pertentangan. Mengapa Yesus berbicara seperti itu? Bukankah Ia disebut Raja Damai? Ternyata api yang dimaksud Yesus bukanlah api yang membakar tubuh, melainkan api kasih dan kebenaran. Api yang menyala untuk memurnikan hati manusia, membakar segala dosa, kemunafikan, dan kejahatan yang sering kita sembunyikan. Yesus tahu bahwa ketika terang dan kebenaran datang, tidak semua orang akan menerimanya. Akan muncul pertentangan, bahkan di antara keluarga dan sahabat terdekat. Karena ada yang memilih terang, dan ada yang masih mencintai kegelapan. Menjadi murid Kristus berarti berani menanggung akibat dari pilihan iman. Kadang kita harus berbeda pandangan, menolak ikut arus dunia, dan tetap setia pada kebenaran meski tidak populer. Itulah api yang Yesus ingin nyalakan dalam diri kita. Api keberanian untuk hidup benar. Sementara itu dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma, Santo Paulus mengingatkan kita bahwa kita hanya punya dua pilihan. Menjadi hamba dosa yang berujung pada maut, atau menjadi hamba kebenaran yang membawa hidup kekal. Tidak ada jalan tengah. Kalau dulu kita menyerahkan diri pada dosa, sekarang kita dipanggil untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, agar hidup kita menghasilkan buah kekudusan. Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, api Kristus bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memurnikan dan menghidupkan kita. Seperti emas yang dimurnikan dengan api, demikian juga hati kita dimurnikan oleh kasih Kristus. Dan dari hati yang murni itulah muncul damai sejati. Damai yang lahir dari kebenaran, bukan dari kompromi terhadap dosa. Menjadi refleksi kita, Bapak Ibu sekalian, apakah kita berani membiarkan api Kristus menyentuh dan mengubah hidup kita? Lalu, apakah kita berani tetap setia pada kebenaran meski harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan kita? Dan apakah kita sungguh hidup dalam hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, nyalakanlah api kasih-Mu di dalam hati kami. Bakar habis segala dosa dan kelemahan kami. Teguhkanlah kami untuk selalu memilih kebenaran-Mu. Meskipun kadang itu berarti kami harus berbeda dengan dunia. Jadikan kami pembawa terang dan kasih-Mu dimanapun kami berada. Sebab hanyalah Engkau yang memberi hidup yang kekal. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, semoga berkat Tuhan menyertai kita semua.